rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus segenap zuriyah keluarga besar Ki Ageng Muhammad Besari, beserta para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus di belakang sana jauh-jauh datang dari Lampung bapak ibu kandung saya. Itu bapak saya, itu ibu saya. Insya Allah besok tanggal 20 Juni bapak ibu mendapatkan panggilan dari Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah. Untuk haji dan umroh. Sampingnya itu bapak mertua saya, sing Pak Jenggot itu mertua saya itu. Itu bapaknya Bunda. Manusia paling sabar, terus ora tau nesu gitu. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, bupati paling familiar se-Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Giri. Familiar bukan karena banyak uang, tapi karena modal nekat dan gelubut kemana-mana. Ada juga Ibu Wakil Bupati yang subhanallah semakin hari badannya semakin besar. Tadi beliau bilang sama saya, maaf Gus, badan saya gemuk karena saya makan nasi, bukan makan ati. Walaupun sebenarnya itu hanya menghibur diri. Juga jajaran Forkompinda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh camat serta kepala desa yang hadir yang saya hormati. Segenap panitia pengajian Haul Akbar Ki Ageng Muhammad Besari yang alhamdulillah secara istiqomah bisa menghadirkan haul setiap tahun, insya Allah istiqomah ila akhir zaman, yang sangat-sangat saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Wengker atau Ponorogo yang sangat-sangat saya muliakan. Yang pertama saya minta hadiah Fatihah Mamah Salmah garwane Abah Lutfi, kebetulan pulang dari Pamekasan kemarin, Allah uji dengan sakit. Ini besok tanggal 6. Yang tadinya Abah dan Mamah bahkan mau sudah pesan kambing sama saya pengen masak di Ponorogo. Tapi karena kondisi kesehatan yang menurun, Mamah Salmah sekarang sedang sakit, maka Abah dengan terpaksa harus mendampingi Mamah, gak bisa tindak ke Ponorogo. Kita hadiah Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kagem Mamah Salmah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu guru bangsa namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur
Ini salah satu role model saya di dalam beragama yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Ini juga ada utusan Bapak Menteri BUMN yang hadir malam hari ini. Yang ini istiqomah support saya di kajian kebangsaan. Kayak cangkemnya ngopo tak kayak gitu. Ya engko tak madhep rene ya ora apa-apa. Lah kowe lanang ora ketok matamu katarak kok. Gedene kaya ngene ora ketok iki lho. Yes. Ada sahabat saya, utusan Bapak Menteri Wadirut Main ID, tepuk tangan untuk Pak Dani. Beliau ini anak angkat kesayangan dari Rois Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Mudah-mudahan jadi menteri, Bro Dani. Dulu Gus Dur pernah bilang begini, orang meneng cangkemmu tak kekrek loh. Aku gila, isih sabar ya berarti sing metu Mbah Muhammad Besari, lawis rodok ngamuk ya sing metu Bathara Katong gitu ya. Aku iso ngurutke cah, mbahku sampai Bathara Katong aku iso ngurutke. Gus Dur pernah mengatakan begini, Mbah Muhammad Besari merupakan monumen berpadunya antara Islam dan nasionalisme. Maka kalau pengen belajar Islam yang ramah dan berwawasan kebangsaan, hendaknya lihatlah sejarah perjuangan Ki Ageng Muhammad Besari. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya Gus Dur punya alasan. Kenapa ketika berbicara Islam yang ramah, nasionalisme yang baik, kita harus belajar kepada Ki Ageng. Jadi yang pertama perlu Anda pahami, kalau kita berbicara Ki Ageng, itu sosok yang dimaksud adalah Muhammad Besari, bukan Hasan Besari. Berlangsungnya Pondok Pesantren Tegal Sari, masa berdirinya dikomandoi oleh Ki Ageng Muhammad Besari, yang kemudian beliau melahirkan 9 anak. 9 anak ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. 9 anak beliau itu yang pertama namanya Nyai Abdurrahman, kemudian yang kedua adalah Kiai Yakub, yang ketiga adalah Kiai Ismail, kemudian Nyai Bukhari, kemudian Kiai Ishak Coper, kemudian Kiai Kholisfah, kemudian Mbah Kiai Ilyas, yang mbah saya itu, Mbah Ilyas, kemudian Kiai Banjarsari, dan Kiai Zainal Abidin yang kemudian menetap di Selangor. Konon 9 ini dari anak laki-lakinya itu yang paling ganteng Kiai Ilyas. Faktanya apa? Ketika Adipati Trenggalek pengen menikahkan anaknya dengan salah satu keturunan Kiai Muhammad Besari, maka waktu itu yang mau dinikahkan adalah Kiai Zainal Abidin. Jadi mohon maaf, yang lamar bukan yang cowok, tapi yang lamar cewek dari Trenggalek. Ini Pacitan ya, Pacitan. Dari Pacitan datang. Nah, dari Pacitan matur, Mbah Yai, pokoknya kulon duwe anak ayu mengrabekke kalih anak jenengan terserah kulon derek. Yang jomblo statusnya saat itu ragil, Mbah Zainal Abidin. Tapi mohon maaf, Mbah Zainal Abidin beliau orang sakti, tetapi tidak dikaruniai paras yang tampan. Setelah utusan Pacitan datang, Mbah Ilyas diperintah sama Mbah Muhammad Besari untuk mengantar sang bungsu Kiai Zainal Abidin, ini posisinya belum haji, untuk bisa sowan ke Trenggalek. Pacitan. Sampai Pacitan ternyata mbak yang mau dinikahkan
lebih terpesona dengan ketampanan Kiai Ilyas dibandingkan kepada Kiai Zainal Abidin. Maka mohon maaf, sing arepe rabi Mbah Zainal Abidin ternyata mbaknya ini lebih tertarik kepada Kiai Ilyas. Mergo Kiai Ilyas kuwi ganteng. Kiai Ilyas itu punya anak 3, nomor 1 namanya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Nyai Madarum punya anak Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Muhammad Usman, Boniran, Muhammad Muradi, Miftah Maulana Habibur Rahman. Nah, dadilah jenengan saniki ndelok Gus Miftah niku kok ganteng. Niku mergo keramate Mbah Kiai Ilyas. Oh, A1 bro, A1. Tapi memang falikuli sayin maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ini sebelum saya ngomong soal kebangsaan Mbah Muhammad Besari. Di mana kelebihan Mbah Zainal Abidin? Ini orang sakti. Jadi lak kiai niku lak ya ana sing mambu saktine, ana sing mambu alime. Mbah Kiai Zainal Abidin itu terkenal kesaktiannya. Nanti saya sampaikan. Begitu pulang dari Pacitan, malu. Cinta ditolak. Dukun bertindak mata murah. Kula cah Tegal Sari saiki. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Bahaya tah. Orang masa putune Mbah Muhammad Besari kok bahaya. Begitu pulang matur sama Mbah Yai Muhammad Besari. Pak, kula isin arep rabi rasido. Jadi lak rupa-rupa bocah hadroh iki umpamane kowe ditolak karo cewek ya, mungkin nasibmu kaya Mbah Zainal Abidin. Jadi ya ana sanate lho. Sanad ditolak iki ya ana. Pemenang rupa-rupa pas-pasan gini serapa apa. Walah bocah hadroh duwene mung sarung, kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Ya ngono vokalis hadroh cangkeme mangan gitu. Lebih boleh. Akhirnya Bapak Ibu, ben awakmu iki kadang-kadang aku duwe keahlian apa to. Itu enggak usah insecure, jangan sampai kita enggak percaya diri. Ternyata di balik wajah yang kurang tampan dari Mbah Zainal Abidin, Allah anugerahkan keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaannya adalah nanti di Selangor. Mbah Zainal Abidin akhirnya matur sama Mbah Muhammad Besari. Pak, kula isin. Terus piye le? Kula tak mangkat kaji mangsangoni. Dijawab. Karo Mbah Muhammad Besari. Bapakmu ki ra ndek apa-apa wong kiai desa. Ra ndek apa-apa. Ketika Mbah Muhammad Besari mengatakan, aku ki kiai desa. Ini sebenarnya apa? Orang-orang seperti Mbah Muhammad Besari itu mungkin saat itu dia tidak viral di dunia, tapi viral di alam langit. Buktinya apa? Karena viralnya di langit itu awet. Maka kemudian dari alam langitlah kemudiannya mengenalkan orang-orang itu kepada Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak viral di dunia, maka yang perlu kamu lakukan adalah virallah di langit. Kalau kamu gak bisa FYP di dunia, nah minimal kamu FYP di langit. Sehingga mohon maaf, karena FYP-nya di langit, coba Anda lihat. Hari ini hampir semua orang tahu Mbah Muhammad Besari. Siapa? Yang mengenalkan bukan medsos, tapi jalur langit. Aku Kiai desa le. Matur kepada masnya tadi, Mbah Kiai Ilyas. Bapak ra ndek duit Bro. Kaya Mbah Icuk, ra ndek duit. Akhirnya matur, wis to njaluk bapak iki wali, lamun duit enteng. Mergo dipeksa kali Mbah Zainal Abidin, Mbah Besari niku salat 2 rakaat. Akhirnya si Zainal Abidin putrane niki diceluk. Kowe rene oli. Begitu dipanggil, ya wis kowe njego sangu ning isor sajadah. Begitu dibuka sajadahnya Mbah Muhammad Besari,
isinya emas, berlian. Jika sak cukupnya nggih mangkat kaji. Singkat cerita budal, bler, mangkat. Zaman sama orang busurung, karena numpak kapal. Orang numpak pesawat. Numpak CB mbahmu CB. Haji numpak CB. CB itu tulisannya apa? C karo B. Awakmu ngerti kepanjangannya apa? Cocotnya bosok. CB. Ya bahaya lah wedange ra teko ya bahaya cangkemku ya. Ora bahaya lah. Ngono kuwi panitiane yang jawab, ya maklum sing ngaji putune dhewe. Cuaks. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kula mboten cita niku, tapi lak jenengan sing merasa sing rupane elek itu. Kamu harus punya keyakinan sebagaimana Mbah Zainal Abidin. Singkat cerita pulang haji, kapal itu berlabuh di Selangor, Malaysia. Karena kan kapal itu kan estafet loh, dari satu negara ke negara yang lain. Makanya jamaah haji itu kalau naik kapal, kok dia meninggal dunia, itu langsung dibuang ke laut. Karena kalau nunggu sampai daratan, busuk. Makanya langsung dilempar ke laut. Gue rasa takon, berarti lah dilempar di laut, dipangan iwak, orang takoni karo Munkar Nakir Gus. Sangel meneh iki takoni ngene. Apa ya Gusti Allah kira ndek mekanisme dhewe kok ngono. Wah, ora kaya awakmu. Awakmu gaweane hadroh ya santai wae, rasa wedi karo takon Munkar Nakir. Gue sok takoni, "Man robuka?" Jawaban kamu nanya. Iya buk cangkemmu we. Ora. Nah, Allah berikan maziyah kepada Mbah Zainal Abidin ini, mohon maaf, kelebihan di dalam pengobatan. Tapi bukan dukun. Bedone dukun karo wali ya boleh. Lak wali iki duwe kelebihan sangka Gusti Allah jenenge karomah firasat. Lak dukun kuwi ya sorry. Sihir, ramalan. Beda. Maka kalimatnya yang disuruh mendatangi dan ditakuti itu bukan kahin atau apa? Kahinan itu dukun, kalau ahli ramalan itu namanya arofan, arof. Itu namanya tukang ramal. Yang didatangi bukan arof, bukan kahin. Tapi ittaku firasyatal mukmin. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Kalau kita firasat kan ngawur. Wong anu firasatku ki akeh tamu iki. Lah ngopo? Kae ning ngarep akeh manuk. Dadi lak firasate wong Jawa ki mergo omahe akeh manuke, engko ana akeh tamu. Wis. Matane keduten. Wah. Apa? Rezeki meh entuk duit. Wah. Lah, sing pertanyaanku lak sing keduten titite. Hayo kowe apa kowe? Apa maknane? Berarti ya arep entuk kroto. Begitu mau pulang ke Indonesia, Zainal Abidin ini ngambek. Kapal mau berangkat, dia loncat ke pelabuhan. Ditanya karo Mbah Yai Ilyas. Piye? Mbah Yai Ishak, sing ngeterke Mbah Yai Ishak. Piye kok kowe kira mulih? Aku isin, Kang. Aku rasa mulih wae. Ndelik ning masjid Selangor. Sebagai apa? Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. Jadilah aku ki dadi James Bond, ya kuwi mergo ketuluran karo Mbah Zainal Abidin. 4 tahun setengah. Di saat beliau tahanus, kholwat di masjid, ada pengumuman dari kerajaan Selangor. Ada woro-woro yang diumumkan oleh Ipin Upin. Lah iki Ipin Upin ngene. Baca cuwilik ini manuke sepiral iki. Kelutik. Jaluk Gus matamu. Aku ora ngombe jaluk Gus. Ya. Monggo katuran minggat.
kaya kewan korban nganggo kalung barang. Lah kok malah njaluk sangoni barang iki, Lis. Nyo tak sangoni. Nggih nembe teng Ponorogo ana kiai ngaji dipalaki iki namung nembe iki. Bocah hadron njaluk sangoni. Santai, engko tak sangoni bar subuh insyaallah. Ndang minggat ta niki niki ngomong saya iki malah. Woro-woro diberitahukan kepada masyarakat luas, anak kesayangan dari Raja Selangor sedang sakit. Barang siapa bisa menyembuhkan, kalau laki-laki dia akan diangkat menjadi menantu, kalau perempuan dia diangkat menjadi saudara. Zainal Abidin krungu, parani, tambani mari. Itulah sejarah pertama kali reog masuk ke Malaysia. Makanya kenapa ada upaya dari Malaysia mengklaim reog sebagai budaya dan tradisi mereka. Makanya mohon maaf Pak Bupati, kita harus lebih mempertahankan kearifan lokal, budaya-budaya lokal seperti reog. Makanya itu alasan kemarin saya di Surabaya ditanya sama wartawan termasuk dari Australia, Gus Miftah kenapa kok seneng banget ngomong dancuk? Saya jawab, iya saya itu menjadi orang yang konsisten dan istiqomah ngomong dancuk. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan budaya lokal. Itu alasannya Bu Abu. Karena saya khawatir kalau nggak ada kiai viral yang mengucapkan dancuk secara konsisten, maka ada kemungkinan dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Lah kalau hari ini mereka mau mengklaim nggak bisa, karena yang paling istiqomah ngomong dancuk adalah Gus Miftah. Jejak digitalnya jelas. Jadi kalau saya besok di alam kubur ditamunkan akhirnya, Miftah ngopo cangkemmu ngomong dancuk? Kearifan lokal bro, aku ngono jawab. Nah, kembali ke Mbah Muhammad Besari. Jadi awakmu sing rumangsa ndek kelebihan lho ya. Kok rupamu elek. Ya, kalau rupamu elek berarti skillmu kudu duwe. Minimal gitulah. Kalau kamu sadar kamu tidak good looking, ya minimal good skill. Lebih bagus lagi kalau good rekening. Wis ora good looking, ora good rekening, wis God kuwi jenenge. Lah sing penting good morning. Tangi jam 12 kok good morning. Gus Dur mengatakan begini. Zaman Mbah Muhammad Besari ini adalah merupakan gambaran antara berpadunya Islam dengan nasionalisme. Apa yang menjadi atau dalil pendukung atas pernyataan Gus Dur itu? Coba kita lihat. Karena kalau dilihat dari sisi nasab, Mbah Muhammad Besari itu dari ayah merupakan keturunan dari Raden Wijaya. Majapahit. Kemudian dari nasab ibu itu dari Bunyai Anom Besari, nasabnya nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya dzurriyyah Mbah Anom Besari. Kalau undang-undangin nasab lah gini loh. Ini kan sekarang lagi rame nasab ya, antara kiai dengan Habib itu. Kalau saya no comment saja lah. Karena saya muhibbin di heart Habib Lutfi, garis keras. Ceramah saya di Kanjus Sholawat, gara-gara ada pertanyaan, bener nggak orang seperti Habib Lutfi itu dzurriyyah? Saya bilang, kalau kamu bertanya kepada Habib lain silahkan. Tapi kalau kamu menyangsikan dan meragukan dzurriyyahnya Habib Lutfi, tak gebuk cangkemmu. Ya suulah adab le. Kalau aku yang ngerasani Habib Bahar ya urusanmu lah. Gitu. Tapi lah sekelas Habib Lutfi mau rasani gila yo, orang waras. Bener nggak? Loh, Habib Lutfi loh bro. Gitu loh. Habib Lutfi itu rois am seumur hidup Jatman.
Jamaah ahli thariqah An-Naqsabandiyah. Beliau merupakan presiden ulama sufi sedunia. Saya besok menjadi panitia pertemuan ulama sedunia di Pekalongan. Yang akan dihadiri 60 dunia hadir di Pekalongan. Lah kalau seperti itu kok masih kamu ragukan gitu berarti lah ya goblok gitu loh. Lah kue meragukan aku serapopo. Sekali-sekali beliau mengatakan apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau melihat Habib mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Dan ternyata banyak sing hoak. Contoh dulu orang manggil Habib ternyata bukan. Novel Bamukmin. Jakarta. Sing ngompong kayak. Begitu ditelisik ternyata bukan. Kalau kayak Habib Lutfi, dia mengatakan apa? Aku lebih bangga dikatakan sebagai orang Indonesia, lebih bangga dikatakan sebagai orang Jawa dibandingkan saya dikatakan sebagai orang Arab. Tidak menjual kehabaibannya. Makanya posisinya sekarang begini, saya malu kalau melihat medsos itu. Hari ini malah saya diserang, cangkem Miftah enggak komentar ketika keturunan Ali Songo diragukan bla 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 bla. Ini kondisi. Patokan saya itu guru saya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Sekian tahun yang lalu lah. Yang pertama, saya masuk kamarnya beliau. Manggil saya bukan Juragan melebu. Dari saya miskin beliau manggil saya Juragan. Dan saya meyakini lisannya orang soleh itu mustajabah. Maka saya dulu miskin gak punya apa-apa dipanggil Juragan sama Habib Lutfi. Alhamdulillah. Seperti yang Anda lihat. Dulu saya punya uang 50.000 saya izin sama istri saya. Beb. Abah mau sowan Abah Lutfi. Kamu tahu saya naik apa ke Pekalongan? Ngebis Cuman bes sumber memoloh pokoknya itu. Cintaku kepada orang Ponorogo itu seperti bis sumber kencono. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Soalnya ben aku di mobil pertama kali ditabrak karo sumber kencono yang Klaten tak kandani. Mobil Camry kayak lebih biyen ditabrak Bu. Saya mau berangkat itu. Saya bilang, Bunda punya uang berapa? 50.000. Boleh nggak uangnya saya pinjam? Abah mau tindak pundi? Mau ke Pekalongan soal Abah Lutfi. Masa ketemu Abah nggak ada salam tempel Bun? Uang 50.000 tok. Saya berangkat. Bila awak mesti ngomong susah kita kan Daniel. Sergep no. Soal ngomong soleh ngomong kayak gini. Saya punya pengalaman itu. Akhirnya saya berangkat salam tempel. Saya baru masuk rumah beliau. Masuk atas. Juragane teko. Saya tuh wisin, saya miskin kok dipanggil juragan. Salam tempel, bah nyuwun donga kagem anak bojo teng griya. Ya tak dongake. Wis mulya. Sayem, Pak. Karena memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. An-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah. Wis seneng. Pulang malam, anak saya baru usia 1,5-2 tahun nangis mergo ora duwe susu. Saya enggak kuat nukokke susu Morinaga untuk anak saya waktu itu. Akhirnya tiap malam gara-gara saya enggak kuat membelikan susu anak saya, subhanallah. Saya rebutan susu sama anak saya. Meledak. Penak nempel matamu kok nempel. Susu kok nempel gila. Gara-gara Pak Giri rusak cangkeme ini. Nah, satu ketika saya mau cerita bahwa kejadian hari ini itu sudah disampaikan Habib Lutfi sekian tahun yang lalu. Makanya saya tidak berada di pro yang satu atau kontra yang satu, enggak. Karena apa? Saya enggak ada dawuh dari guru saya, dari Habib Lutfi. Waktu itu pertama kali bilang begini, pas saya mau bikin pesantren pertama kali. Tahun 2011-2012, pertama kali pindah ke Kalasan. Juragan masuk, mlebu kamar. Abah duduk seperti ini, saya duduk di bawah, saya pijiti kaki beliau. Ini saya ceritakan supaya jenengan yang pengen mersani Abah Lutfi malam hari ini tidak terlalu kecewa karena beliau tidak hadir. Undang-undang panitia kalau ngundang Habib Lutfi itu noto ati. Teko rawuh alhamdulillah, ora rawuh alhamdulillah. Yang menjadi masalah sekarang ada banyak kiai yang kalibernya tidak seperti Habib Lutfi. Karepe lak diundang ngaji modele kaya Habib Lutfi. Ya dipisu-pisui matamu kok.
Lah Habib Lutfi ora rawuh sekarang misuwi sapa? Iso guwing cangkemmu, ayo kowe. Makanya santai tak critake iki. Habib begini ngomong sama saya, dawuh ini, le tak kandhani le. Wonten dawuh apa? Sok kowe bakal nemoni sawijine zaman di mana hasudnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasudnya santri. Saya mikir, mosok kiai hasud. Dan ternyata itu terjadi. Cuman bedanya ngene, lak kiai hasud, kuwi produktif. Lawang goblok hasud, itu tidak produktif. Contoh umpamane. Ana kiai anake papat, bapake pondoke siji. Akhirnya anake papat, bapake mati rebutan pondok siji. Sing oleh pondok mung siji, sing telu biasane lunga saka pondok, gawe pondok dhewe. Kuwi hasute ndadekke produktif. Dan itu bagus. Yang menjadi masalah adalah hasud tapi tidak produktif. Kuwi biasanya hasute wong goblok. Isone mau ngelek-ngelek tok. Mau ngrasani tok. Alah Miftah ki mau menang viral. Ya ora apa-apa. Miftah ki goblok. Heeh, gobloke payu daripada kowe ngalim cangkemmu ora payu. Ora bahaya tah ini lah. Nah, satu, yang kedua Pak. Ini dawuh yang sangat mengena. Kenapa kok terjadi kejadian hari ini? Nah, tak kasih tahu. Depan orang banyak ini. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Ini kalau kita kembali kepada nasionalisme Mbah Muhammad Besari. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Bagaimana caranya? Mengadu domba sesama kiai, mengadu domba sesama habaib. Kiai didu karo kiai, Habib didu karo Habib, kiai didu karo Habib, Habib didu karo kiai. Hancur Indonesia. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Dan ternyata jawabannya hari ini. Saling serang. Saya ditanya, Gus Miftah di pihak yang mana? Saya belum ada dawuh dari guru-guru saya. Kan nanti kalau yang ngomong Gus Miftah viral. Ya kalau saya cuma sekedar nyari viral gampang. Apa sih tak lakoni ra viral? Ngaji karo lonte viral. Dum-dum rukmu kena ning ngene lonte viral. Apa-apa viral kowe. Kowe ndelok apa ya? Oh, matane. Kalau itu bukan begengge, kalau itu purel. Baleni mbahmu baleni. Kecangkeme nempel-nempel iki sapa ta iki? Itu yang dimaksud dengan itaku firasyatal mu'min fa innahu yang dzuru binurillah. Nurnya Allah itu sebelum diketahui oleh khalayak umum, oleh Allah sudah dititipkan kepada orang-orang yang seperti ini. Maka kadang-kadang kejadian berikutnya sudah disampaikan sebelumnya. Kalau bahasanya wong Jawa napa? Weruh sadurunge winara. Ini bukan ramalan, tapi firasat. Sekelas Habib Lutfi. Itu beliau sampaikan sekian tahun yang lalu. Maka hari ini saya tidak komentar kepada mereka yang silakan tes DNA atau yang menolak. Maksud saya cuma satu. Ayo sama-sama introspeksi diri. Awakmu sing ora Habib, sing ora dzurriah Kanjeng Nabi, ya ora usah ngaku-ngaku. Yang merusak dzurriah itu siapa? Banyak yang sebenarnya bukan dzurriah tapi ngaku-ngaku dzurriah. Kayak saya bilang sama Mbah Ijuk. Kalau nasab saya ke Mbah Muhammad Besari itu diragukan umpamane. Aku ora usah dadi putune Mbah Muhammad Besari ora apa-apa. Sing penting aku tak ngabdi karo Mbah Muhammad Besari dengan caraku. Itu jauh lebih gagah. Apa aku ora beban umpama duwe mbah kaya Mbah Muhammad Besari, kaya Mbah Hasan Besari. Coba kita lihat hasil didikan Mbah Muhammad Besari sampai cucu-cucunya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Ono
Antawirya, ana Rangga Warsita, ana Cakra Aminata. Orang-orang top kok. Sehingga apa? Bagi cucu-cucunya Mbah Muhammad Besari kudune isin. Kalau hanya mengatakan aku putune Mbah Muhammad Besari, pertanyaan saya, prestasimu apa, Cok? Apa prestasimu? Sing hebat ki mbahe dhewe ora awake dhewe. Betul? Ora ketok to matamu iki. Wis tak ngadeg kowe aku. Sapa? Ya sik tak ngopi dhisik, Cuk. Urung. Lah urung ngombe wis ger lho. Wong ki lak bengi ngopi, isuke mati, kuwi ra mungkin tak mesti insyaallah derajate husnul khotimah. Soalnya malaikate ngerti, oh mambengi bar lalekan dikir ngombe kopi. Terus momongan mangan kacang, dikira nonton bioskop tak kandhani. Makanya nyuwun sewu coba. Penting membanggake mbahmu kuwi supaya orang mengenal mbahmu. Jangan kemudian kamu mengagung-agungkan nasabmu. Abah Lutfi mengatakan apa? Aku rasa mau celuk wong Arab. Wong Jawa wae. Beban bagi saya ketika menyandang predikat duriyahnya Nabi. Yang merusak itu siapa? Orang duriyah ngaku-ngaku duriyah. Maka dulu ada orang bilang begini, Miftah itu nasabnya ke Mbah Muhammad Besari diragukan. Anggap saja saya bukan siapa-siapa. Tapi biarkan saya sebagai pengagum beliau untuk berkhidmat kepada beliau dengan cara saya. Itu jauh lebih bagus daripada ngaku dzurriyah, ngaku nasab, tapi tidak pernah memberikan sumbangsih apapun kepada mbahnya. Kan ngono. Kamu tahu kenapa saya dandani makame simbah? Salah satu torekoi Habib Lutfi itu makam wali-walinya Allah itu dipugar yang bagus. Mosok waline Gusti Allah kok makame elek. Jadi brodani kalau nanti you ziarah ke sana. Wow, sekarang makamnya mewah. Marmernya nggak kalah sama makamnya Pak Soeharto. Gagah bro. Meledak matamu, makamnya wali kok meledak gitu. Saya waktu itu bilang sama Mbah Ijo, Mbah, iki lak kijinge tak ganti angsal mboten, Mbah. Lah pripun, Gus? Makame simbah saiki viral kok. Wong niku penasaran karo Mbah Muhammad Besari kok mosok makame ra gagah. Ganti marmer sing larang, Mbah. Coba sekarang Anda lihat. Itu torekohnya Habib Lutfi, dandani makame aulia. Sehingga kalau di kampung jenengan kok iki ana wong alim, iki terkenal aulia, coba makamnya dibedakan dengan masyarakat pada umumnya. Mila kula wengi protes kali Pak Bupati. Pak Bupati, Suro Menggolo ki wong top. Tapi makame Suro Menggolo ki ra dirawat. Mbok ya ayo makame Suro Menggolo dandani bareng-bareng. Pak Kapolres. So pengerti lantaran dandani makame Suro Menggolo awakmu iso dadi Kapolda bintang loro. Lah aku kelasnya Miftah iso kok kijing apik mosok kelasnya Kapolres ra iso. Garek bupati nih. Bupati ki isone mung tanda tangan lak duit kere cah iki tak kandhani. Mila awakmu ngerti ngopo Pak Bupati sambutan penutupan ora suwe-suwe. Sadar diri ora urun tak kandhani itu. Siap. Lah ora cerita.
Gus, lah kula maju bupati melih pripun? Gampang ning Ponorogo ana pirang kecamatan? 21 kecamatan. Seminggu pisan Gus Miftah ngaji keliling kecamatan kowe dadi meneh bupati. Rungokno kuwi. Hadrai kira-kira diajak apa rai? Diajak melu. Insyaallah besok melu aku sampai surga. Nah ya kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadrawan. Keteplak. Ya ora apa-apa hadrah ning surga ora apa-apa. Nempel. Ada bidadari kok nempel. Apa saja kira-kira yang gini perdebatan antara habaib sama kiai, wis lah introspeksi masing-masing. Kowe ngaku Gus, ngaku anake kiai, kuwi dosane luwih titik tinimbang awakmu ngaku duriyahe Kanjeng Nabi. Kowe ragu diceluk Gus ora apa-apa wis. Mila awakmu ngundang pengajian Gus, mentang lar pengen ngundang ning panggung, ora usah mok dawak-dawak kowe. Ora dong sohibul apa. Acara selanjutnya inti pengajian kepada Gus Miftah dipersilahkan. Wis ngono wae. Ora usah kadang-kadang dawane mau idatul hasanah alias tausiah. Inti ceramah malam hari ini akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Kadang-kadang ono le MC ini kaya penyanyi dangdut ya ono. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh kiai yang sedang naik daun. Wah, ki ular keket apa-apa ya. Kita sambut Gus Miftah. Wah, iki tinju apa-apa ya. Serah menarik belas. Jadi wis lah, enggak usah diperpanjang. Panas rasanya, nyawang-nyawang ngoten niku. Awakmu sing ra Habib ya ora usah ngaku Habib, tahu diri. Ora duriannya Nabi ora usah ngaku-ngaku duriannya Nabi. Ning lah awakmu takon, Gus, duriyahe Kanjeng Nabi niku tasik wonten apa mboten? Kuwi tak jawab. Jelas tasik wonten, soalnya napa? Syarafun nasabi min salasi jihatin. Kata Imam Al-Ghazali. Nasab, kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama apa? Al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang nyambung sampai Kanjeng Nabi ini tidak ada lawan. Artinya apa? Dzurriyyah Kanjeng Nabi itu masih ada. Lah kalau kamu bertanya, Gus, nopo Habib itu dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bissawab. Itu saja. Lah Mbah Anom Besari garwane itu nyambung sampai Sayyidah Fatimah. Jadi umpama mbahe dhewe niku mbahe. Kok sing dzurriyahe Kanjeng Nabi niku Mbah Anom Besari. Awake dhewe Habib lho niki. Wis meledak tenan. Ora Habib mung dirosan-rasani wae. Alah Miftah bapake Kiai desa lho. Anane wong kaya aku, kuwi mergo ampuhe dongane bapakku desa kuwi. Nggih napa mboten? Umpama bapak emakku kuwi ora ahli tirakat, ya mungkin ra ana wong maujud kaya aku. Dadi lha awakmu ngomong, "Alah Miftah, bapake kiai desa." Ampuh bapakku, kiai desa iso duwe anak kaya aku daripada bapakmu ampuh duwe anak mung kaya rupamu. Aku yang ngono ta. Sarep mumet ndasmu ra apa-apa wis aku. Bu, ini harapan untuk Anda yang merasa hari ini aku ra duwe nasab sing apik, Gus. Bu, mohon maaf. Kemuliaan seseorang itu asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab bukan karena nasab. Jenengan duwe adab ngoten iki. Sowan, ampun ngomong rawuh nggih, salah.
aku rawuh ning khole Mbah Muhammad Besari, kuwi salah. Sowan, kita sama-sama sowan. Itu dalam rangka adab kita kepada para aulia. Umpama awakmu ora iso ngunduh mergo adabmu maram aulia, yakin sesuk sing bakal ngunduh adabmu insyaallah anak putumu. Dadi lak saniki nyuwun sewu jenengan seneng karo kiai karo wali, kok derajatmu rung diunggahke karo Gusti Allah. Hakul yakin sing bakal diunggahke dimulyake kalih Gusti Allah insyaallah anak putumu. Amin. Kon niku suwering Pak, ngaji teng Palembang, ngaji teng Lampung. Gus, awake dhewe sedulur lho. Sedulur saka pundi? Mbah Muhammad Besari. Nggih, alhamdulillah. Menungso niku lak mung loro to. Lak ora yakin anak turune Nabi Adam, berarti dia merasa anak turune Pithecanthropus. Berarti keturunane munyuk, ngono wae to. Ayo kowe milih ndi? Milih darane keturunane munyuk apa keturunan Nabi Adam? Sangel. Sadurunge Pak Dani, mungkin Pak Dani tak minta sambutan walaupun enggak panjang-panjang Pak Dani. Siap-siap sambutan, siapkan materinya, tarik napas 1 jam. Ya, calon menteri ya ini.